Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our class again. And probably this is going to be our last meeting, yes, in this semester. And today our activity is a bit similar to the previous one, but we have different topic. Okay, so our topic today is skill 5. This is about vocabulary in context questions, ya. Oke, langsung saja mungkin apa sih vocabulary in context questions ini? Oke. Jadi on the TOEFL test atau apapun tes sebenarnya dalam teks bacaan seperti itu biasanya, you will sometimes be asked to determine the meaning of a difficult word or expression. Kita biasanya diminta untuk menentukan ya the meaning atau arti dari a difficult word, kata yang sulit, or expression atau ekspresi yang sulit, kata lah ya, atau kumpulan kata bisa jadi. A word or expression, satu kata atau ekspresi that you do not know, yang kamu tidak tahu. In this case, dalam hal ini, the passage often gives you a clear indication. Biasanya bacaan itu sendiri memberikan sebuah indikasi-indikasi, tanda-tanda yang jelas of what the word or expressions means. Apa dari kata atau ekspresi itu berarti, gitulah, atau artinya. Jadi biasanya ini yang kita kenal di dalam kehidupan sehari-hari adalah menebak kata berdasarkan konteks gitu loh ya. Konteksnya apa, maka kita biasanya bisa menebak. Ya. Oke, without further ado langsung aja to the example. Ini ada sebuah box ya, example of the question. Nih, jadi kita bayangkan bahwa di sini ada sebuah paragraf atau passage ya. Lalu di sini adalah sebuah kalimat dalam sebuah passage itu. She has a large geranium growing in a pot in the corner of her apartment. Terus di sini lanjut ya paragrafnya gitu loh. Oke, langsung questions. The questions. A geranium is probably which of the following? Sebuah geranium adalah kemungkinan besar mana dari berikut gitu loh. Jadi kira-kira apa sih geranium ini? Oke. Nah, jadi cara menebaknya atau cara menggunakan skill 5 ini adalah ya melihat konteksnya. Ya. She has, dia memiliki a large, sebuah ya. Geranium ini nggak tahu geranium yang besar. Growing, geranium growing, geranium yang tumbuh. Berarti udah pasti ini bukan benda mati, udah tumbuh kan? Ya. In a pot, dalam sebuah pot, ya pot tempat gitu loh, ya. Semacam wadah. In the corner of her apartment, di sudut dari apartemennya, ya. Benda hidup yang tumbuh dan dia letaknya di sudut apartemennya. Maka kalau kita tebak dari jawaban ini, kita coba ya. Yang A sofa. Sofa, ya, yang bahasa Inggris dan juga diadopsi dalam bahasa Indonesia artinya tempat duduk. Apakah tempat duduk growing atau grow? Enggak ya. Tidak mungkin ini. Sofa enggak, chair, kursi. Udah pasti enggak. Wong chair enggak tumbuh, bukan apa namanya sesuatu yang hidup. Fish, ya. A fish. Nah, fish bisa jadi, ya. Karena fish itu sebagai makhluk hidup dia grow, ya kan? Cuman kalau kita lihat di sini a large growing in a pot, tumbuh di dalam pot, nggak mungkin ikan tumbuh di dalam pot gitu lah, ya. Maka tidak mungkin adalah fish. Maka yang paling memungkinkan adalah yang D, a plant, ya, sebuah tanaman. Itu udah pas. Berarti geranium ini adalah tanaman. Yang sebenarnya karena sudah banyak iklannya juga geranium itu kan memang bunga, jenis bunga kalau tidak salah ya. Nah, maka dari itu kita menebak sebuah kata sulit yang memang biasanya kata sulit itu dimasukkan ke dalam soal melalui konteks dari bacaan tersebut. Oke, good. Dan jenis-jenis pertanyaan yang seperti ini biasanya indikasinya ini, contoh-contoh atau tanda-tandanya ya. What is the meaning bla bla bla. Apa arti dari, itu mulai dia nanya biasanya. Atau which of the following is closest in meaning to, mana dari berikut yang memiliki arti paling dekat dengan. Could best be replaced by which of the following, atau mana dari berikut yang bisa digantikan dengan kata-kata gitu ya. Oh sorry, maksudnya misalnya geranium could be best replaced by which of the following. Geranium bisa digantikan ya, dan cocok dari kata-kata berikut yang mana gitu ya. Caranya adalah nih ya. The question usually tells you in which line of the passage the words or expressions can be found. Kalau di TOEFL dia kasih tahu ini di paragraf berapa line berapa, dan cara menjawabnya adalah find the word, temukan kata tersebut, read the sentence carefully, dengan hati-hati, look the context ya. Kita look for the context
and also for the clues, lalu choose the best answer gitu ya. Oke. Langsung saja mungkin ini ada exercise-nya, TOEFL exercise 5, kita langsung saja di sini. Oke. Oke, just like what I've told you before, ya, since the very first beginning of our meeting, tidak membaca teks tetapi soal terlebih dahulu. Jump to the question. The word pigment in line 2 is closest in meaning to, sama ya, closest in meaning to, kata pigment di line 2, line itu baris, ya, atau kalimat lebih tepatnya ya, 2 lebih apa, yang paling dekat artinya dengan apa gitu lah ya. Kita cari line 2. Ya, 1 line itu baris, sorry. 2. Nah, di sini ya. Oke. Ada nih pigment. Ah, nih ya. Di saya ditemukan, kalau tidak bisa kita garis bawahi dulu. Oke. Oke, let me underline it. So this is it. Pigment. Apa pigment ini? Kira-kira begitu kan? Kita langsung baca kalimat lengkap. This is because the melanin, the pigment, ya, melanin itu adalah pigment that colors, yang color, apa color? Ya, warna. Tapi di sini dia kata kerja, that colors the eyes, yang mewarnai apa nih? Mewarnai mata. Iya. Jadi pigment ini mewarnai mata. Is not on the surface of the iris. Bukanlah pada permukaan iris. Iris ini bagian mata ya. Ada iris, ada pupil, kira-kira gitu ya. Oke, jadi mana dari berikut? Apakah kulit? Enggak ya. Kulit tidak bisa mewarnai. Apakah muscle, otot? Enggak juga. Apakah tisu? Tisu apa tisu? Iya, jaringan. Jadi bahasa Indonesia tisu ini ya untuk lap muka ya. Nah, kalau di itu luar negeri orang jarang nyebutnya tisu. Kita aja bilangnya tisu. Tisu ini apa namanya, jaringan artinya ya. Kulit, jaringan kulit. Bukan. Nah, karena udah dibilang yang mewarnai, maka pigment ini paling dekat artinya dengan color, warna, pewarna gitu ya. Iya, exactly. Jadi begitu. Oke, jadi kita tanda dulu. Jawabannya adalah D. Oke, number 2. The word surface in the line 2 is closest in meaning to surface. Tadi sudah saya sebut artinya ya. Oke. Tapi kita coba juga menebak. Ya, surface. Apa sih? Ya. This is because melanin, the pigment that colors the eyes, yang mewarnai mata, is not, tidaklah, on the surface of the iris. Tidaklah berada pada permukaan iris. Ya. Iris. Ya, is it iris? Ya, maybe iris ya. Oke. Ya. Terus kita apa namanya, lihat juga nih artinya. Instead, it is, karena terkadang kita tidak dapat di sini, kita baca selanjutnya. Siapa tahu ada clue juga. Instead, it is within the creases of the iris. Ya. Dia berada di dalam. Ya, creases ini kita nggak tahu ya, nggak apa-apa. Iris. Oke. Jadi pokoknya semua yang berada di ini dalam tidak ada artinya ya. Oke. Jadi mana yang paling dekat? Apakah inside? Enggak ya. Karena dibilang di sini, apa dia bilang nih? It is within, di dalam. Berarti kan kebalikan dari surface kayaknya ya. Berarti inside bukan, bottom juga di bawah bukan. Ya. Back juga mendekati di dalam. Maka yang paling mendekati lawan dari apa namanya within, di dalam, adalah top, di atas. Kenapa? Karena ada kata instead, malahan, kebalikan dari arti kalimat sebelumnya. Gitu, ya kan? Ya, tidak berada di surface, tetapi dia di dalam, berarti dia selain yang di dalam gitu kan. Ya, berarti jawabannya yang paling tepat adalah A. Top. Good. Lalu nomor 3, ya. The word permanent in line 6 could be best replaced by permanen, line 6. Ini line-nya ada 5, line 6 sini ya. Permanen eye color. Ya. Nah, apa permanen ini? Ya, kalian pasti sudah tahu ya. Tapi kalau dari konteks bisa ditebak nih, lihat nih. Ya. It is the amount of melanin, ya, adalah jumlah dari melanin on the surface that determines, pada permukaannya yang menentukan, a person's permanent eye color, ya. Warna mata permanen seseorang, yang dimiliki seseorang. So, it is at this point, maka dari itu
adalah pada poin ini atau hal ini, that a baby's eyes, bahwa mata bayi develop their color, ya, develop the color, ya, mengembang apa ya, develop, membuat sini kira-kira ya, warna, ya. Jadi matanya itu akan berubah warnanya menjadi berwarna gitu deh ya. Sorry. They will have for a lifetime, yang akan mereka dapatkan seumur hidupnya, ya. Jadi permanen eye color dijelaskan. Artinya apa? Ketika seseorang memiliki permanen eye color, maka dia akan memiliki warna yang akan dia miliki seumur hidupnya. Artinya apa? Tidak berubah. Nah, cari di sini yang tidak berubah. Changeable, bisa berubah, bukan. Lasting, selama-lamanya. Nah, ini paling dekat. Ya, kita lihat C dan D apakah sama? Dark and possible. Enggak mungkin. Maka kemungkinan besar jawaban yang paling mendekati adalah lasting. Karena permanen itu artinya tidak berubah. Oke. Oke, nomor 4. The word point in line 7 could best be replaced by which of the following? Kata point. Point ini kan banyak artinya. Ada angka, ada titik. Apa kira-kira ya? Kita lihat nih. At this point, pada titik ini kira-kira kan. Tapi titik ini apakah titik betul yang artinya titik atau momen sebenarnya kan? Nah, kita lihat artinya pada titik ini bayi, ya, mata bayi akan berubah menjadi berwarna untuk selama-lamanya. Oke, berarti ini bukan titik, artinya titik kayak ini ya. Kayak dalam tanda baca, artinya pada momen ini gitu loh ya. Maka dot artinya titik dalam artian sebenarnya, bukan era. Era ini masa ya. Bukan pada waktu yang spesifik. Nah, time, waktu yang lebih spesifik. Nah, ini kayaknya paling masuk akal ya. Kalau place, tempat, nggak masuk. Bukan tempat, tapi pada masa, kira-kira begitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Good. Nah, selanjutnya adalah ada lagi sekarang di sini ada teks selanjutnya tentang apa ini? Nggak ada judul ya, tapi sekilas kita baca chili pepper. Ya, chili pepper. Chili pepper ini apa namanya, semacam cabai ya. Oke. Nomor 5, the word favorite in line 3 is closest in meaning to kata favorit di line 3, baris ketiga, 1, 2, 3. Ya. Walaupun kita udah tahu arti favorite artinya digemari atau disukai gitu loh. Tapi belum tentu arti sesungguhnya disukai karena dia gini, soal ini adalah menebak arti berdasarkan konteks bacaan ya, bukan dari dictionary karena bisa berubah-ubah artinya. Sekarang kita lihat favorite di line 3, 1, 2, 3. Nah, ini ya. Second favorite spice after salt. Apa nih? Second favorite spice. Kita baca. It is an extremely popular spice. Adalah sebuah bumbu yang sangat populer. In many culture, di semua kultur. Populer itu apa? Populer. Wah, orang ini populer sekali. Artinya terkenal ya. Terkenal. Ya. Di banyak kultur, banyak kebudayaan gitu lah ya. Terkenal nih ya, itulah kira-kira ya. In fact, the world's second favorite spice after salt, ya kan? Faktanya adalah ya, bumbu favorit nomor 2 setelah salt. Apa salt ini? Garam. Nah, jadi apa kira-kira ya? Apakah dia popular? Ya bisa jadi ya. Iya, karena dia bilang di sini it is popular, ya kan? Chili pepper ini popular, ya. Ya kan? The world's second favorite spice after salt. Ya. Yang difavoritkan, ya kan? Setelah bumbu setelah apa nih? Setelah garam, ya. Garam itu apa namanya? Kalau favorit apa? Itu favorit saya, misalnya ya. Makanan itu favorit saya. Artinya apa tuh? Makanan itu yang saya suka toh, ya kan? Bukan yang saya tahu. Ya, nah jadi favorit ini karena salt ini artinya ketika ya saya favorit saya garam. Artinya apa tuh? Yang saya kenali garam atau yang saya sukai? Artinya kenapa suka kalau makanan? Enak kan? Maka yang paling dekat artinya adalah favorite di situ adalah bukan popular, enggak, popular terkenal. No one juga sama. Dan tidak mungkin ketika ada dua jawaban dan dia sama, meaning pasti dia salah karena tidak ada satu jawaban yang jawaban itu dua, pasti satu. A dan C udah salah. Dan recognize ini sama artinya, dikenali ya.
Jadi known itu dikenali, best known, recognized dikenali, popular juga dikenali. 3 pilihan yang arti sama. Pasti bukan itu jawabannya. Yang paling berbeda ada delicious. Maka jawabannya B. Jadi boleh juga menggunakan metode ini ya, mencari jawaban yang berbeda sendiri. Karena kalau jawaban itu sama bukan jawaban, atau ya tadi ditebak berdasarkan konteks. Gitu. Good. Nomor 6. The word species in line 3 is closest in meaning to which of the following? Kata species. Apa? Spesies. Ya, species. Kita lihat. Line 3. 1, 2, 3. Oke. There are more than 100 species of chili peppers. Ya, species. Some which are quite mild and others which are incredibly hot and spicy. Beberapa rasanya ya mild ya, ringan gitu lah ya. Ada beberapa sangat panas dan pedas gitu lah ya. Sangat pedas. Dan spicy itu kayak terasa betul ya. Oke. Jadi apa nih kira-kira spesies ini? Ya. Iya. Dia berbicara tentang apa nih? Kan? Chili pepper ada yang pedas, ada yang biasa aja. Apakah itu tanaman? Ya. Kata spesies. Coba kita buat di sini. Sorry. Mana nih tadi? Ada 100 species, 100 tanaman katanya kan. Dari chili pepper. Nggak tepat juga ya. Kalau uses ada 100 kegunaan. Enggak juga sebenarnya. Kalau yang C 100 type, 100 tipe, 100 jenis. Nah, ini baru masuk nih ya. Ini kita kembali ke sini mana tadi ya. Ada lebih dari ya 100 tipe dari chili peppers. Oh, masuk akal. Beberapa sedang, beberapa padat sekali. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang exactly, yang C, types. Nah, itu ya. Oke. Sekarang nomor 7. The word mild in line 4 could best be replaced by mild. Kata mild. Tadi udah tahu kita ya. Mild. Dia lihat nih. Ya. Some which are quite mild. Beberapa agak mild. Ya. And others which are incredibly hot and spicy. Yang lain hot spicy. Ya. Ini kan kayak secara logika dia menjelaskan pertentangan antara satu dan lain. Kalau ketika yang lain sangat pedas dan berasa betul kuat bumbunya, yang satu lagi biasanya kebalikannya kan, artinya ya tidak pedas dan ringan rasanya. Tadi sudah saya jelaskan juga artinya ya. Maka yang paling tepat adalah apa nih? Strong testing? Enggak ya. Cold testing? Enggak juga. Delicate testing? Apa nih kira-kira? Apakah amiable? Bingung ya. Strong udah enggak mungkin. Cold juga enggak mungkin, dingin. Amiable atau delicate tasting. Amiable nih saya nggak tahu artinya apa ya. Ya. Yang paling mendekati mungkin delicate tasting. Rasanya delicate. Ya oke lah, tapi sedang gitu loh. Ya. Maka kemungkinan besar ini. Gitu. Kalau tidak percaya boleh dicek jawabannya. Cari sendiri. Gitu. Nomor 8. Jam in line 6 is probably jam in line 6. Line 5, line 6. Ah, ya kan. Today, chili peppers are used to spice a variety of foods, salsa, meat, and rice dishes, and even jam and jelly, dan jam dan jelly, ya. Salsa, sambal kan ya. Jenis makanan ya, meat, daging, rice, makanan-makanan beras lah ya, dishes. Even jam and jelly, jam dan jelly. Jadi jelly ini dekat arti dengan jam. Oke. Kira-kira apa jam ini? Apakah type of chili? Nggak mungkin ya. Ya kan? Jam and jelly. Jelly. Bingung juga nih ya. Jam ini dan jelly. Kita cek satu-satu lah daripada bingung. Sejenis cabai katanya. Oke, kita lihat. Atau B, something to eat. Iya ya. Meat, rice ini something to eat. Something to wear, enggak. Sesuatu untuk dipakai. Enggak lah. A container, sebuah tempat. Ini bukan tempat, karena dia di variasi tempat makanan, dia kan. Variasinya pada di makanan, bukan tempat. Maksud saya tempat yang ini tadi ya. Container ini kan artinya tempat. Ini dia di barisan jam, jelly. Ini pasti makanan lah ya. Ya, berarti jawaban yang paling mendekati adalah yang B. Maka kita pilih arti jam itu dekat dengan. Sebenarnya kalau kita cari di
dictionary atau di Google Translate, arti jam itu adalah selai. Tetapi di sini dia tidak mencari berdasarkan dictionary meaning, tetapi berdasarkan kemampuan kita untuk mengecek arti berdasarkan konteks bacaan. Gitu. Oke, good. Lanjut, nomor 9. The expression protect against in line 8 could best be replaced by. Ekspresi protect against, ya, melindungi dari, gitu lah. Ya, protect kan melindungi. Line 8, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita baca ya. In addition, in Panama, these papers were used to protect against shark. Sebagai tambahan di Panama, ya, papers ini, cabai-cabai ini kira-kira ya, digunakan untuk protect against shark, melindungi, ya, terhadap, ya, against ini terhadap shark. Siapa sharks ini? Lupa ya, ikan hiu ya. Nah, kira-kira apakah menggunakan paper untuk melindungi ikan hiu atau melindungi dari ikan hiu? Nah, rasanya paling mendekati adalah melindungi dari ikan hiu. Karena kalau ada cabai kali ya, nggak mau lah ikan dia dekat. Jadi ditabur cabai di lautnya, nggak mau mungkin. Oke. Jadi kemungkinan besar apa protect against ini yang paling dekat? Lean against, ya. Lean itu ya kayak condong, ya, mengarah gitu, mengarah dari. Nggak masuk lah ya. Hunt for, berburu. Protect against sama dengan berburu, nggak masuk juga ya. Flirt with, menggoda. Rasanya nggak ada orang menggoda pakai cabai. Defend against, ya, melindungi dari. Ini yang paling dekat. Karena defend sebenarnya dekat artinya dengan protect. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang ini. Nah, oke. Oke ya. I think you have already understood about our topic today, which is the skill 5, vocabulary in context questions. And I hope you can learn this and also master this skill and also apply this on your on your self when you are having the final test. I think that's all from me. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.